Ustadz, bagaimana cara menghadapi yang suka menghasut atau memusuhi keluarga kita? Contohnya tetangga, Ustadz. Bu, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Karena kalau kita membalas hasut dengan hasut, akibatnya fatal. Bukan malah semakin beres, tapi semakin berabe, Bu. Makanya Rasulullah SAW bersabda begini, wa ini mru'un syatamaka aw ayyaraka bi amrin ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamu fihi ya wada' wabalahu alaihi wa ajruhu lak. Kalau ada orang yang memburuk-burukan kamu, ada orang yang memburuk-burukan kamu, menjelek-jelekan kamu dengan aib yang dia ketahui ada pada dirimu, jangan kamu balas dengan memburuk-burukan dia dengan aib yang kita tahu ada pada dia. Wada' wabalahu alaihi wa ajruhu lak. Biarkan dosanya untuk dia, pahalanya untuk kamu. Jadi kalau kita punya tetangga yang suka menghasut, ya, memusuhi keluarga kita, ya sudah, sabar. Kalau salafus soleh terdahulu, Bu, kalau dimusuhi itu malah semakin berbuat baik kepada mereka. Ya. Makanya Allah mengatakan apa, Bu? Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Apabila setan itu memberikan godaan-godaan kepada diri kamu, ya, dengan berbagai macam was-wasnya, berlindunglah kepada Allah. Jadi kalau ada di hati kita misalnya ada keinginan untuk membalas hasut mereka, segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, Ibu, kita menghadapi tetangga yang seperti itu kalau bisa sih kita justru semakin baik. Ya, tetangga musuhin kita nih, ya udah kasih hadiah-hadiah. Saya yakin tetangga lama-lama jadi malu juga tuh, malu. Ya, Al-Hasan Al-Basri, Bu, pernah dulu disampaikan kepada beliau ada orang yang menggibah beliau, menjelek-jelekan beliau di belakang. Maka Al-Hasan Al-Basri pun kemudian, Bu, membawa ya keranjang satu keranjang kurma. Kemudian Al-Hasan Al-Basri berkata kepada orang yang menyampaikannya, ini tolong hadiahkan kurma ini kepada si fulan yang menggibah saya. Masya Allah. Coba, Bu, ya, gimana rasa Ibu kalau Ibu pernah Ibu menggibah si A, tahu-tahu si A ngasih hadiah kepada Ibu. Perasaan Ibu gimana, Bu? Hah? Malu gak, Bu? Malu. Kalau Ibu misalnya memusuhi tetangga, tapi itu tetangga berbuat baik terus sama kita, malu nggak? Ramah-ramah malu nggak, Bu? Lama-lama malu. Yaudah nggak apa-apa. Dia musuhin kita, tetangga nih, yaudah kasih lagi, berbuat baik lagi. Insya Allah, Ibu, lama-lama dia akan mau, malu dan tahu diri. Ya, dan Allah pun akan terus membela kita. Makanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, inna li qariban, saya punya karib kerabat, ya. Asiluhu wa qata'ani, aku menyambung silaturahim dengan dia, tapi dia malah memutuskan silaturahimnya denganku. Wa asna'u lahu khairan, aku berusaha berbuat baik kepada dia, tapi dia malah berbuat buruk kepadaku, hai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wa in kunta kama qulta faka'annaka tusifuhumul mal. Kalau kamu benar yang kamu ucapkan itu, seakan-akan kamu menaburkan debu panas ke wajahnya. Wala yazalullahu 'alaika zahiran, dan Allah akan terus membela kamu selama kamu terus berbuat seperti itu. Jadi dalam Islam, Bu, kalau bisa, Bu, kalau ada yang musuhin kita, balaslah dengan berbuat baik. Tapi ini hanyalah mampu dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa besar, orang-orang yang sabar, ya.
Makanya Allah mengatakan wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang-orang yang sabar. Dan tidak ada yang melakukan perbuatan itu kecuali orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Ya. Ustadz, bertanya tentang tafsir mimpi itu apakah bagian dari kesyirikan? Mimpi itu datang setelah sholat istikharah. Bertanya karena takut mimpi itu datangnya dari setan. Ibu, ya, bertanya tentang takwil mimpi sih memang dilakukan oleh para sahabat juga kepada Rasulullah. Jadi itu sama sekali tidak termasuk kesyirikan, Bu. Ibu perlu ketahui, Bu, ya, Rasulullah mengatakan ar-ru'ya thalathah. Kata Rasulullah mimpi itu ada 3. Yang pertama ru'yatun minallah, ru'ya minallah, mimpi dari Allah. Yang kedua ru'ya minasyaiton, mimpi dari setan. Yang ketiga mimpi dari kegundahan pikiran. Misalnya ibu mikirin utang aja sampai mimpinya dikejar-kejar anjing. Nah loh, ya. Kenapa? Karena kepikiran terus. Dari kepikiran itu kemudian jadi mimpi. Nah, sekarang tandanya mimpi dari setan apa? Kata sebagian ulama, tandanya mimpi dari setan itu biasanya mimpinya itu nggak jelas. Atau seperti seakan-akan kita jatuh dari tempat yang tinggi misalnya. Atau datang kepada kita wajah-wajah yang menyeramkan misalnya, yang membuat kita ketakutan. Nah itu tandanya mimpi dari setan. Ya, segera kita berta'awudz. Ya. Kata Rasulullah, siapa yang mimpi yang buruk, segera ia meludah ke kirinya 3 kali. Tapi kalau ada suaminya jangan diludahin suaminya, Bu. Ya. Kemudian berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kemudian merubah sikap. Kalau mimpi dari Allah tandanya bagaimana? Biasanya jelas. Dan mimpi itu semakin mendekati subuh, kata Ibnu Qayyim, semakin jelas dan lebih terang. Dan biasanya terkadang mimpi itu wadih, jelas, ada juga yang mimpi sifatnya isyarat yang perlu ditakwil. Dan tentunya, Bu, kalau kita mau mentakwil mimpi, kita bertanya, butuh kepada kefakihan. Makanya dahulu para sahabat menceritakan mimpi-mimpinya kepada Rasulullah dan Rasul mentakwil. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, tadi malam aku mimpi aneh sekali ya Rasulullah. Aku takut." Ya. Kata Rasulullah, "Mimpi apa?" "Ah, sudahlah, aku tidak mau ceritakan kepada engkau ya Rasulullah." "Mimpi apa?" kata Rasulullah. Kata wanita ini, sebagian tubuhmu hai Rasulullah berada di pangkuanku." Kata Rasulullah, "Oh, itu mimpi baik. Kelak nanti salah satu keturunanku akan diasuh oleh kamu." Rupanya dia menjadi pengasuh Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Iya. Enggak masalah, Ibu. Bahkan Rasulullah pernah menceritakan mimpinya. Kata Rasulullah SAW, "Aku bermimpi minum susu. Terus aku minum sampai aku kenyang sekali, sampai rasa kenyang itu aku rasakan sampai ke kuku-kuku," kata Rasulullah. "Wa a'taitul fadla Umar bin Khattab." Dan aku berikan sisa susu itu kepada Umar bin Khattab. Apa kata para sahabat, "Hai Rasulullah, apa takwil mimpimu itu?" Kata Rasulullah, ilmu. Jadi mentakwil mimpi itu boleh, Bu. Nah ini Ustadz mimpinya datang setelah sholat istikharah. Ustadz, Ibu, perlu Ibu ketahui sebuah kesalahan yang sering kali terjadi di masyarakat. Kalau kita sudah istikharah, kita nganggap jawabannya adalah mimpi. Ini salah besar, Bu. Ya. Jadi kalau kita sholat istikharah katanya nungguin mimpi. Ini mana dalilnya? Nggak ada dalilnya seperti itu, Bu. Ya. Jadi gimana dong Ustadz? Kalau kita sudah istikharah, segera lakukan apa yang kita inginkan. Nah kalau ternyata di perjalanan itu dipersulit oleh Allah, itu tandanya Allah tidak ridho. Kan isi doa istikharah itu apa, Bu? Isi doa istikharah itu, ya Allah kalau ini memang baik untukku dan untuk agamaku, ya di dunia dan akhiratku,
maka mudahkanlah untukku ya Allah, takdirkan ya untukku. Berarti tandanya itu segala sesuatu dimudahkan untuk kita. Jadi kalau kita habis sholat istikharah nih, ya udah jalani aja. Kalau ternyata dipersulit jalannya oleh Allah, mundur. Tapi kalau ternyata itu dipermudah, itu tandanya dikabulkan doa kita. Ya, saya dulu pernah waktu mau masuk Universitas Madinah, saya sudah tes di Universitas Madinah. Kemudian menunggu setahun, rupanya datang khitab bahwa kamu diterima di kota Madinah untuk belajar di sana. Akhirnya apa? Saya istikharah dulu. Kan kata Rasulullah, siapa yang mau melakukan sesuatu istikharah. Istikharah, malam-malamnya datang orang rambutnya keribo, bilang apa? Kamu jangan pergi. Itu 3 malam berturut-turut saya mimpi begitu terus. Kamu jangan pergi, kamu jangan pergi. Akhirnya saya ragu, pergi nggak ya ke Madinah ya? Pergi nggak ya ke Madinah, Pak? Sampai akhirnya saya nggak mau ngurus persyaratan-persyaratannya itu, nggak mau. Sampai tersisa seminggu lagi. Tapi subhanallah bapak saya langsung nyuruh, kamu urus sekarang. Setelah saya urus semua mudah, semua persyaratan dalam beberapa hari langsung selesai. Iya. Setelah saya belajar, saya yang salah. Bayangkan kalau waktu itu saya ngikutin mimpi saya itu, mungkin saya nggak jadi sekolah di Madinah. Ya, saya kira yang namanya jawaban sholat istikharah itu dari mimpi, ternyata yang datang setan. Setan tuh nggak suka kita nuntut ilmu kan, Bu? Ya, nggak suka. Maka dari itu, Bu, jawabannya itu bukan dari mimpi, tapi apakah dimudahkan atau tidak urusan kita. Itu jawabannya. Iya. Ustadz, ada yang berobat ke orang pintar dan mengeluarkan kawat-kawat dari perut dan lain-lain. Apa itu merusak tauhid? Wah, merusak banget tuh. Karena orang pintar tuh dukun. Dan mohon maaf, tolong jangan sekali-kali mengatakan dukun tuh orang pintar. Orang pintar itu yang mentauhidkan Allah, tuh pintar namanya. Orang pintar itu yang takut kepada azab Allah, tuh pintar namanya. Kalau dukun nggak pintar. Dukun itu, Bu, takarubnya kepada jin, minta bantuan kepada setan. Dia mengeluarkan kawat itu dari apa? Bantuan dari setan. Sedangkan orang yang minta bantuan kepada jin itu nggak pintar. Sebab ya Allah mengatakan jin itu selalu berusaha untuk menyesatkan manusia. Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada lelaki-laki manusia yang minta pertolongan, minta perlindungan kepada laki jin, maka para jin itu semakin menambah kesesatan mereka. Makanya para dukun tuh jangan disebut orang pinter, Bu. Itu orang bodoh. Ya. Yang orang pintar siapa? Yang mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, itu pintar karena mereka pengen masuk surga. Ya, jadi Bu, mendatangi para dukun tuh, Bu, termasuk perkara yang bisa merusak tauhid, Bu. Kata Rasulullah SAW, man ata kahinan, siapa yang mendatangi dukun tidak akan diterima sholatnya 40 malam. Tuh lihat, baru mendatanginya doang. Dalam satu riwayat yang lain, man ata arrafan fasaddaqa bima yaqul. Siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu ya. Jadi jangan datang ke dukun, Bu. Ya. Ustadz, pembantu saya berhenti mendadak dan tidak kembali. Masih ada sisa gajinya di saya, bagaimana ya Pak Ustadz? Saya jadi ingat, Bu, tentang kisah 3 orang yang masuk ke dalam goa. Ketika mereka berada di dalam gua, tiba-tiba turunlah batu besar dan menutup pintu gua. Akhirnya masing-masing dari 3 orang ini bertawasul melalui amalan soleh mereka. Nah, yang ketiga berkata, ya Allah, dahulu saya punya
pekerja-pekerja yang bekerja pada saya. Kemudian saya berikan gaji-gaji mereka, kecuali satu orang dia pergi entah kemana. Kemudian aku pun memutar uang orang ini sampai menjadi banyak, menjadi harta yang banyak. Kambing, sapi, kebun-kebun. Suatu hari ya Allah dia kembali lagi dan berkata, "Hai fulan, mana gajiku yang dulu?" Kata aku kepada dia, "Yang kamu lihat berupa ternak-ternak, kebun-kebun, itu semua milik kamu dan upah kamu." Ya, lalu orang ini mengambil semuanya tanpa tersisa. Kemudian Allah pun membukakan pintu batu tersebut sehingga mereka pun bisa keluar. Nah, kalau ibu misalnya ya simpan baik-baik, simpan aja, mungkin suatu ketika dia akan kembali lagi. Atau ibu mau putar menjadi sebuah usaha, kemudian ternyata ya upahnya dia itu jadi banyak, maka berarti itu semua milik dia, bukan milik ibu. Ya, itu kebaikan buat ibu insyaallah. Yang jelas ibu ya, kalau ibu khawatir mungkin suatu ketika dia akan kembali lagi, ya simpan aja baik-baik. Tapi kalau ibu misalnya mendengar dia sudah meninggal dunia, kasih ke ahli warisnya. Kalau nggak tahu juga gimana dan kita merasa dia sudah tidak mungkin lagi datang ke kita, ya sudah infakkan buat dia. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat dia. Bagaimana cara dengan tauhid menghadapi cobaan, Ustadz? Waduh Bu, apalagi kalau menghadapi cobaan, tauhid itu sangat diperlukan loh Bu. Kenapa demikian? Karena untuk menghadapi cobaan butuh kepada keimanan nggak Bu? Oh iya. Cobaan berat sekali. Kalau ibu nggak sabar, sulit. Bagaimana ibu bisa sabar? Tentu dengan berharap kepada Allah, ya pahalanya. Dan kita menyadari bahwa cobaan ini adalah dalam rangka menggugurkan dosa. Sehingga ibu pun berharap supaya Allah ampuni dosa-dosa saya. Ibu berharap supaya Allah angkat derajat saya dengan ujian dan cobaan ini. Dengan keimanan seperti itulah ibu akan bisa menghadapi cobaan. Maka ibu pun bahkan terkadang ketika semakin kuat tauhid menghunjam di dada, cobaan itu malah bahkan dinikmati sama ibu. Sebagaimana dahulu di zaman ya salafus soleh, ada seorang salafus soleh yang ketika disuruh berobat nggak mau. Alasannya apa katanya? Biar lebih banyak Allah menggugurkan dosa-dosa saya. Masya Allah, bukan karena dia tidak mau berobat, tapi rupanya dia berharap supaya dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya ya, saking kuatnya tauhid dan keyakinan dia kepada Allah, semakin malah cobaan itu dia nikmati, Ibu. Subhanallah. Arti dari jika kita mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Allah. Ya jelas, Bu. Ibu kenal diri sendiri, kenali siapa diri kita. Saya ini manusia. Siapa sih saya? Saya itu diciptakan. Ya, siapa yang menciptakan saya? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan semua makanan-makanan untuk saya hidup di dunia ini? Ada padinya, ada buah-buahannya. Siapa yang menumbuhkan berbagai macam tanaman dan buah-buahan itu? Allah Subhanahu wa taala. Oh. Siapa yang menurunkan hujan dari langit? Dengan hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam kebutuhan untuk kita. Allah. Siapa yang memberikan kepada kita mataharinya, dengan matahari itu kita merasakan kehangatan? Allah. Siapa yang memberikan kepada kita kekuatan untuk mencari rezeki, lalu Allah pun bukakan pintu-pintu rezeki kepada kita. Padahal tetangga kita sama-sama berusaha tapi tidak dibukakan pintu rezeki kepada dia. Allah. Ketika kita tahu bahwa diri kita adalah makhluk Allah dan semua yang Allah berikan itu semua dari Allah, maka kita akan kenal siapa pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibu, orang yang tidak mengenal dirinya, dia tidak akan kenal Allah. Dan orang yang tidak kenal Allah, Allah jadikan pun dia tidak mengenal dirinya. Makanya Allah mengatakan wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum.
Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah pun menjadikan lupa kepada dirinya sendiri. Masya Allah. Orang yang melupakan Allah, Allah jadikan ia lupa kepada dirinya sendiri, Bu. Ya. Sallallahu alaihi wal afiyah. Pada waktu sholat wajib tiba, tapi kita mendahulukan pekerjaan, termasuk syirik nggak, Ustadz? Ini maksudnya apa nih, pertanyaan nih? Kalau memang pekerjaan itu sudah ada ditentukan waktu sholatnya, misalnya waktu sholatnya jam 1 ya sudah taati saja, jam 1 baru sholat berjamaah, nggak masalah. Tapi kalau yang dimaksud artinya perusahaan misalnya tidak memberikan kita waktu sholat, akhirnya kita lebih mengedepankan bekerja daripada kita sholat, betul, itu termasuk syirik. Karena kita termasuk mengedepankan kepentingan kita daripada kepentingan Allah. Dan berarti kita di situ ada nilai takut kalau saya sholat nanti diomelin bos. Kalau saya sholat nanti saya akan dipecat dan yang lainnya. Wah, ini hati-hati. Kalau seperti ini bahaya untuk bisa syirik, ibu-ibu sekalian. Bagaimana orang yang selama hidupnya tidak mentauhidkan Allah, tapi setelah orang itu sakit dan waktu sakit itu kami sebagai anak-anaknya berusaha membimbing dan mengajarkan syahadat kepadanya. Dan alhamdulillah beliau pun bersyahadat dan belum sempat mengamalkan amalan-amalan soleh dan ajaran Islam. Beliau meninggal dunia. Apakah syahadat beliau diterima oleh Allah? Ya diterima, Ibu. Kalau memang dia mengucapkannya betul-betul dari hatinya, dari kejujuran hatinya. Kalau dia misalnya selama hidupnya berbuat syirik, di akhir hayatnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, wafat setelah itu. Apa yang terjadi? Di surga. Loh, dia kan tidak beramal saleh, walaupun tidak beramal saleh. Dalilnya mana, Ustaz? Riwayat Bukhari bahwa Rasulullah SAW pernah mengunjungi orang Yahudi yang sedang sakit. Ya, Rasulullah pernah menjenguk orang Yahudi yang pernah sakit. Kemudian Rasulullah bersabda kepada orang Yahudi ini, "Aslim, masuk Islamlah kamu." Lalu orang ini melihat ke bapaknya, apa kata bapaknya? "Ati Abul Qasim," taati dia. Lalu orang Yahudi ini pun masuk Islam dan bersyahadat. Setelah itu meninggal dunia. Ya, apa kata Rasulullah? "Alhamdulillah alladzi najjahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan ia dari api neraka. Padahal dia baru masuk Islam dan langsung meninggal. Tapi Rasulullah mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Ya, alhamdulillah. Bahkan disebutkan dalam riwayat Muslim, Bu, ya Rasulullah SAW bersabda, Islam akan punah sebagaimana baju akan lusuh. Sampai-sampai nanti akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, orang sudah tidak kenal lagi sholat, tidak kenal lagi puasa, tidak kenal lagi haji, kecuali satu orang tua renta yang berkata, kami dahulu mendapatkan bapak-bapak kami mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kemudian seorang tabi'in berkata kepada sahabat Hudzaifah ini, namanya Silah, apa manfaatnya la ilaha illallah? Padahal mereka tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji. Apa kata Hudzaifah? Tunjihim minan nar. Itu akan menyelamatkan mereka dari api neraka insyaallah. Iya. Ustadz, bagaimana caranya menanamkan tauhid di keluarga kita? Bu, menanamkan tauhid di keluarga itu, Bu, memang butuh kepada usaha. Ada beberapa cara yang bisa kita tempuh. Yang pertama, menanamkan tauhid kepada anak itu dengan cara dialog. Ya, dengan dialog kita menanamkan akidah-akidah tauhid. Contohnya, nak, yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah. Pencipta kita siapa, nak? Allah. Jadi kita hanya sholat untuk Allah, kita beribadah hanya kepada Allah. Nah, tanamkan dengan cara berdialog dengan anak baik-baik. Yang kedua, Ibu, dengan cara praktek.
Perlihatkan kita sholat di sisinya, sehingga si anak itu pun mau meniru kita sholat. Ya, harus ada. Kita berusaha untuk mendekati anak kita, memberikan pemahaman yang benar terhadap tauhidullah jalla wa'ala. Tapi tentunya orang tuanya harus belajar dulu tentang tauhid. Sebab bagaimana orang tua akan mengajarkan anaknya tauhid kalau orang tuanya tidak paham tauhid, Ibu. Saat menjaga akidah anak-anak di akhir zaman yang mulai menggila ini, terutama anak perempuan, gimana? Nah, makanya Bu, jangan salah berikan lingkungan, jangan salah berikan sekolah. Ya, kalau kita tahu lingkungannya rusak yang bisa menghancurkan anak-anak kita, segera pindah. Cari lingkungan yang betul-betul bisa menjaga akidah anak kita. Kalau kita tahu sekolahnya merusak, pindahkan ke pesantren. Ya, jangan hanya sebatas kita nyekolahkan untuk kepentingan dunia. Dunia sudah dijamin insya Allah, Bu. Ya, yang kita pikirkan bagaimana keselamatan akidah anak kita. Sekolahnya, masukkan sekolah pesantren, toh pesantren juga insya Allah mengeluarkan ijazah negara. Yang penting dia selamat akidahnya. Ini yang harus kita lakukan, Ibu. Ya, supaya kita dengan adanya lingkungan yang baik, sekolah yang baik, dia akan tumbuh. Karena apa? Dia mendapatkan lingkungan yang baik dan teman-teman yang saleh. Dia akan tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita usahakan, Ibu. Ya. Bagaimana mengingkari kesyirikan yang sudah membudaya pada lingkungan? Kalau memang kita tidak mampu, yang terpenting adalah selamatkan dulu diri kita dan keluarga kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu sendiri dulu. Tidak akan membahayakan kamu orang-orang yang sesat itu bila kamu sudah mendapatkan hidayah, kata Allah. Kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan, dan Allah akan memberitahukan tentang amal-amalan kalian. Kalau kita memang Masya Allah ya sulit untuk merubahnya, yang terpenting rubah diri kita dulu sendiri dan keluarga kita. Ini dulu, Bu, skup yang kecil dulu kita lakukan. Ya, sambil kita terus belajar tauhid, menjauhkan kesyirikan, sambil kita terus mengajarkan istri dan anak-anak kita, sambil kita juga mendakwakan kepada orang tua kita, kepada kakak kita, kepada adik kita. Yang kita bisa lakukan, tetangga kita dakwahi, alhamdulillah. Semaksimal mungkin kita berusaha ada perubahan, merubah, walaupun tidak bisa maksimal. Jangan sedih. Nabi Nuh 950 tahun ternyata hanya 80 orang yang mengikutinya. Ya, yang penting kita berusaha merubah sedikit demi sedikit, merubah lingkungan kita sedikit demi sedikit, tetangga kita, ya. Nah ini ibu-ibu sekalian, sesuai dengan kemampuan tentunya. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Bagaimana menyikapi kesyirikan yang dapat membahayakan jiwa atau harta kita? Maksudnya gimana ya? Menyikapi kesyirikan yang membahayakan jiwa atau harta kita. Maksudnya gimana, Bu ya? Gak ngerti saya. Kalau yang dimaksud artinya misalnya seperti Ammar bin Yasir ya. Ammar bin Yasir dipaksa, disiksa untuk mengucapkan kata-kata syirik. Maka kalau ternyata dia ucapkan karena memang keterpaksaan, darurat, ya, maka yang seperti ini dimaafkan oleh Allah. Makanya Allah mengatakan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadra. Kecuali yang dipaksa sementara hatinya dipenuhi dengan ketenangan dengan iman. Namun yang dibenci Allah, yang dimurkai oleh Allah adalah siapa?
yang melakukan kekufuran dengan kelapangan dada. Jadi kalau misalnya ibu dipaksa untuk berbuat syirik, kalau tidak ibu akan dibunuh. Akhirnya terpaksa kita lakukan, dimaafkan insyaallah. Tapi kalau kita tetap tidak mau berbuat syirik walaupun dibunuh, maka ini mati syahid insyaallah. Iya. Apa hukumnya membunuh dukun, Ustadz? Bu, yang boleh membunuh dukun itu pemerintah. Makanya dalam Islam memang dukun itu dibunuh. Tapi yang membunuh bukan kita. Kalau kita yang membunuh, nanti para dukunnya para balas dendam loh, Bu. Akhirnya terjadi perang, gak ada manfaatnya. Makanya yang melakukan hukum bunuh dalam Islam itu ya pemerintah. Kalau pemerintah tidak melaksanakan, ya sudah mereka yang dosa. Jadi kita apakan? Kita dakwahi dukun itu supaya taubat. Adapun kita bawa parang, saya akan bunuh kamu, ini malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Iya. Jadi caranya bagaimana, Bu? Dakwahi para dukun. Dukun gak bakal dapat hidayah. Kata siapa, Bu? Saya waktu ke Bengkulu, saya di sana bertemu dengan seorang dai sunnah. Maka dia bercerita kepada saya, apa? Saya dulu bekas dukun, Ustaz. Bahkan semua ilmu-ilmu kedikjayaan yang ada di Indonesia sudah saya kuasai. Ustaz tahu jampi Sijalak Harupat yang sangat terkenal di Sunda? Itu sudah saya hafal baik-baik. Dia sampai dukunnya, bahkan dia itu dukun paling ditakuti di Bengkulu. Iya. Rupanya ada temannya yang waktu kecil, ya sama-sama dulu main sama dia sekolah di Libya, pulang ketemu sama temannya. Rupanya temannya udah jadi dukun. Akhirnya sering dialog, mikirlah dia. Akhirnya dia taubat, dia tinggalkan semua perdukunannya itu, Bu. Iya. Makanya kita dakwahi. Jangan lupa. Ya, adapun kemudian kita bawa parang membunuh, ini bukan tugas kita. Ya, kalau kita lakukan itu malah menimbulkan mudarat yang lebih berat, ibu-ibu sekalian. Mohon kiat-kiat khusus menyadarkan kakak tertua yang berumur 61 tahun agar mau sholat, Ustadz. Ibu, saya cuma hanya sebatas menyebutkan kiat. Adapun yang memberikan hidayah ya Allah. Iya, kita ini hanya sebatas disuruh usaha saja kok, Bu. Iya. Kiat yang pertama, kita berusaha untuk menasihati melalui orang yang dia hormati. Sebab kalau kita yang menasihati, mungkin kita dianggap bau kencur. Kamu itu anak kemarin sore kok mau nasihatin saya. Nah, caranya ibu datangi orang yang memang punya, orang yang dihormati oleh kakak kita itu, nasihati dia. Ya. Yang kedua, mungkin kakak kita coba perdengarkan ceramah-ceramah. Ya, mudah-mudahan dia mau mengikuti dan dia mau takut kepada Allah. Ya. Adapun kalau kita sudah berusaha terus mendakwai, menasihati, ternyata tetap aja enggak mau sholat. Ya, memang itu berarti dia belum dapat hidayah. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu suka. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada dia yang dia kehendaki. Nah itu, Bu, ya. Jadi terkadang kita itu, Bu, kita itu seakan-akan ingin memberi nasihat itu tujuannya supaya dia dapat hidayah. Betul, itu tujuan bagus. Tapi terkadang, ya, seakan-akan hidayah itu kita yang punya gitu loh. Jangan, yang terpenting yang kita pikirkan adalah bagaimana saya memberikan dan mendakwahi dia. Masalah hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memiliki hidayah, Ibu. Kita hanya berusaha saja. Ya. Ustadz, ibu saya dulu rajin sholat.
Tapi sekarang ini beliau pikun. Bagaimana kewajiban beliau untuk melakukan sholat setelah pikun? Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Pikun itu sama dengan lupa, dan lupa itu dimaafkan oleh Allah. Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Wahai Rabb kami, jangan siksa kami jika kami lupa atau kami salah tak sengaja. Iya. Jadi kalau si ibu kita pikun, kita ingatkan. Pas sholat dia lupa lagi, Ustadz. Ya sudah. Ya Allah kasih sayangnya luar biasa. Allah itu lebih pemaaf daripada kita, Ibu. Kalau Allah tahu bahwasannya si hamba ini pikun, Allah tahu bahwasannya si hamba ini, ibu-ibu sekalian, ya lupa dengan kepikunan itu, kemudian barangkali Allah ampuni dosanya, Allah naikkan derajatnya, karena itu ujian dan cobaan juga buat dia. Ya, Allahu a'lam. Baik, ibu-ibu sekalian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada siang hari ini. Ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.